Pak, bahas tentang diagonal sisi dan ruang kubus. Menarik ini. Ya, tapi sebelum kita bahas tentang rumus diagonal sisi dan ruang dan gimana cara mengerjakan soal-soalnya ya, jangan lupa follow dulu ya. Yuk kita langsung bahas ya. Kalau sudah follow, kita bahas ya. Nah, oke. Kita harus tahu dulu nih, apa sih yang mana sih yang diagonal sisi dan yang mana sih diagonal ruang dari sebuah kubus ya. Oke, saya gambar dulu ya kubusnya ya. Nah, cepat kok ya, ini kubus gitu ya kan. Kubus itu adalah bangun ruang ya, yang semua sisinya adalah persegi. Nah, itu sifat paling penting nih ya. Nah, semua sisinya persegi ya, bangun ruang prisma ya. Nah, ini dia termasuk prisma ya. Nah, cara ngasih nama gimana? Ya ini kayak gini nih. Pertama, misalkan kita kasih nama A, B, C, D. Aturannya gini ya. Jadi kalau kita muter kayak gini nih A, B, C, D gitu ya kan. Nah, yang atasnya juga E, F, G, H-nya harus muternya sama nih. E, F, G, H. Jangan ngarang-ngarang ya. Jangan F-nya di sini, G-nya di sini, nggak bener nih. Ini salah ya. Nah, gitu ya. Jadi E, F, G, H. Bukan salah sih, tidak umum ya. Memberikan notasinya tidak umum, nggak salah tapi tidak umum saja ya, sehingga nanti kalau nggak ada gambarnya orang nggak tahu tuh yang dimaksud yang gimana yang benar gitu ya kan. Oke, ini sisinya ada berapa? Sisi yang disebut sisi itu yang mana? Sisi itu adalah ini nih. Nah, perseginya ini ya. Nah, sisi-sisinya nih ya, satu sisi kanan, sisi kiri gitu ya kan. Sisi depan ya, sisi depan ini warna biru. Sisi belakang, sisi atas gitu ya kan. Mana nih sisi atas, sisi bawah ya. Jadi kubus ini punya 6 sisi. Kanan dan kiri atau kiri dan kanan, atas dan bawah, depan dan belakang. Nah, yang manakah yang disebut dengan diagonal sisi? Ya udah, sisinya kan berarti yang berbentuk persegi ya. Diagonal sisi itu yang ini nih. Nah, ini diagonal sisi. Ini juga diagonal sisi. Jadi setiap sisi itu punya 2 diagonal ya. Oke, diagonal itu apa sih? Diagonal itu adalah garis ya, ruas garis ya, yang menghubungkan titik ya, terutama diagonal sisi ya, yang menghubungkan titik dengan titik yang tidak bersebelahan dengan dia, gitu ya kan. Kalau tidak bersebelahan, jadi gini nih, kalau ini kan, kalau ini sama ini kan bersebelahan gitu ya kan. Nah, ini A dengan E bersebelahan, jadi diagonalnya ya pasti A dihubungkannya dengan apa? Dengan F gitu ya. Nah, ruas garis yang menghubungkan kedua titik ya, yang tidak bersebelahan langsung dengan dia gitu lah ya. Cara gampangnya ya, definisinya begitu ya. Nah, oke, itu diagonal sisi. Yuk kita hitung, kita bikin rumusnya ya, coba. Tapi syaratnya kalian harus belajar Pitagoras dulu. Sudah belajar belum Pitagoras? Kalau belum ya belajar dulu ya. Oke ya, misalkan gini. Nah, kita bikin rumusnya saja ya, langsung ya. Nah, misalkan panjang AB, karena dia kan semuanya persegi ya kan. Misalkan panjang AB adalah biasanya S, orang menyebutnya sisi gitu ya kan. Sebenarnya kalau di bangun ruangnya, di kubusnya itu namanya rusuk ya, tapi mungkin sudut pandangnya adalah sisinya ya, adalah perseginya. Makanya AB disebutnya banyak orang bilang sisi. Ya nggak apa-apa lah gitu ya kan. Berarti sudut pandangnya adalah sebagai sisinya dulu nih. Yang dilihat adalah sisinya ABFE ya. Ini misalkan S sisi. Nah, ingat Pitagoras ini kan berlaku pada segitiga siku-siku ya. Nah, berarti panjang AF berdasarkan Pitagoras, kuadrat dari sisi miring yaitu AF kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lainnya, yaitu AB kuadrat ditambah ini FB kuadrat. Nah, kuadrat dari sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi lainnya ya. Berarti diagonal sisi itu AF kuadrat sama dengan AB-nya kan S kuadrat. FB-nya juga S. Kenapa? Lah kan persegi sisinya ya. Nah, jadi AF kuadrat sama dengan S kuadrat tambah S kuadrat. S kuadrat tambah S kuadrat berapa? Kayak X ditambah X ya 2X ya. Ayam ditambah ayam ya 2 ayam gitu ya. 1 ayam ditambah 1 ayam 2 ayam ya. Ini S kuadrat tambah S kuadrat ya 2 kali S kuadrat. Nah, jadi AF kuadrat sama dengan 2 kali S kuadrat. Nah, kan yang ditanya AF-nya. Kalau AF-nya berarti kedua ruas diakarkan gitu ya kan. Akar dari 2S kuadrat.
Nah, ini sama dengan sifat akar itu bisa dipecah nih, akar 2 kali akar S kuadrat. Nah, S-nya di sini kan menyatakan panjang sisi persegi ya, dari sisi kubus ya, pasti positif, jadi aman ini ya. Jadi ini sama dengan akar 2 kali S, makanya biasanya rumusnya S akar 2 itu adalah diagonal sisi persegi ya, tapi persegi loh ya. Oke, ya bukan kubus, bukan yang lainnya ya. Oke, tuh gampang kan? Nah, ini adalah rumus diagonal sisi persegi gitu. Nah, bagaimana dengan diagonal ruangnya? Nah, diagonal sisi tadi yang ini juga sama kan? Pasti sama dengan pakai S akar 2, di mana S itu adalah sisi. Sisi sebenarnya sisi persegi itu maksudnya sama saja dengan rusuk dari kubus ya. Oke. Ya, oke, bagaimana dengan diagonal ruangnya? Nah, diagonal ruangnya, wah, ini panjang lagi nih. Takutnya videonya nanti lebih dari 10 menit ya kan. Nah, pokoknya kalau yang penasaran nanti diagonal ruangnya tulis di kolom komentar. Nanti kita bahas. Tapi sekarang saya ingin menggunakan rumus ini dulu ya. Nah, gimana sih cara menggunakan rumus ini? Misal nih, ada sebuah kubus ya, yang panjang rusuknya ya, kalau kita bicara panjang rusuk berarti ya ini gitu ya kan, sama dengan misalkan panjang rusuknya ada 5 cm gitu ya kan. Berapakah panjang diagonal sisinya? Ya diagonal sisi yang mana saja boleh ya, mau yang ini boleh, mau yang ini boleh, pada baik sama saja ya. Misalkan ini tadi ya, nah gitu ya kan. Ya udah, kalau kalian hafal rumusnya pakai saja langsung ya, pakai langsung ya. Jadi panjang diagonal sisinya sama dengan apa? Oh ini jangan 5 deh, nanti mirip kayak S ya, misalkan 8 deh gitu ya kan. Nah ya udah, sisinya, sisi kubusnya sisi persegi maksudnya ya. Nah sisi persegi itu sama saja rusuk dari kubusnya ya. Jadi 8 akar 2, udah akar 2 nya nggak berubah itu ya kan. Nah sentimeter, begitu saja, gampang banget kan ya, gampang banget ya. Kalau misalkan wah Pak yang ditanya kalau misalkan ini jawabannya gimana, penasaran, tulis di kolom komentar ya. Jadi ini adalah diagonal sisi dan ruang chapter 1 ya, chapter 1 ya, ngebahas tentang diagonal sisinya saja dulu ya gitu. Oke, sampai jumpa di video-video lainnya. Jangan lupa share-share ya. Oke.